Di pembahasan ketiga di dalam ayat-ayat puasa, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni," jika hambaku atau jika ada yang bertanya kepadamu dari hambaku tentangku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku maha dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan setiap permintaan orang-orang yang meminta, falyastajibu li, maka hendaknya mereka memenuhi seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka termasuk orang-orang yang diberikan bimbingan. Di ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyelipkan tentang doa di ayat puasa. Karena memang dalam berpuasa di antara keistimewaannya adalah orang yang berpuasa tidak dibatasi pengabulan doa-doanya. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya, jika doa itu yang mustajab selalu berkaitan dengan tempat dan waktu, tempat seperti misalnya di Raudhah, di Multazam, di Padang Arafah, maka pada waktu pun antara azan dan iqamat, ketika hujan deras, di sepertiga malam, di 10 terakhir bulan Ramadan, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu dari segi waktu. Tetapi kalau waktu itu terus senantiasa dikabulkan dari sejak dia sahur sampai dia berbuka, dan waktunya panjang. Bayangkan saja waktu mustajabnya orang-orang yang haji di Padang Arafah dari zuhur sampai maghrib. Sedangkan berdoa di saat berpuasa itu selama dia berpuasa. Maka tentu ini lebih istimewa. Salasatun la taruddu da'watuhum as-shaimu hina yuftir. Terutama ketika seorang yang berpuasa hendak berbuka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi ini lebih khusus. Kalau tadi umum, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa selama dia berpuasa sampai berbuka. Tapi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi di sini, as-shaimu hina yuftir, ketika hendak dia berbuka. Karena itu tentu kita harus memanfaatkan ini. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi lada'watun ma tarud, dalam hadis Abdullah bin Amr ibnu As yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, bahwasanya bagi orang-orang yang berpuasa di saat dia berbuka itu ada doa yang mustajab. Jadi saat mau berbuka ternyata
saat yang melalaikan, coba aja. Ya, jadi kadang syariat ini memang menantang orang-orang yang serius. Sepertiga malam ada waktu yang mustajab, ya orang lagi ngapain? Orang lagi lalai. Nah, di hadis ini juga menunjukkan bahwa saat hendak berbuka di menit-menit injury time itu ternyata ada doa yang mustajab. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Yahya Ibnu Al-Mughirah akhbarana Jarirun an Abdata bin Abi Barzat As-Sijistani Anis Sulbi ibnu Hakim ibnu Muawiyah ibnu Haidata Qushairi an abihi an jaddihi ana Arabiyan qala, seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunaji au ba'idun fanunadih. Wahai Rabb, wahai Rasul, apakah Allah itu dekat sehingga kita bermunajat kepadanya atau jauh kita harus memanggilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul terdiam. Ya, Rasul terdiam karena belum ada wahyu. Sampai apa? Sampai Allah turunkan wahyu itu dengan ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi, jika ada yang bertanya kepadamu ya dari hambaku, ani tentangku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku maha dekat. Wa rawahu Ibnu Marduwayh Abu Syekh Al-Asbahani min hadits Muhammad bin Abi Humaid an Jarir qala Abdul Razzaq akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Aufin 'anil Hasan qala sa'ala ashabu Rasulillah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aina rabbuna. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Rabb kita ini di mana? Lalu Allah tabaraka wa taala menurunkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Qala Ibnu Jurayj an Ata'in annahu balaghahu lamma nazalat qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka akan aku kabulkan. Qala an-nas law na'lamu ayya sa'atin nad'u fanazalat wa idza sa'alaka an ibadi anni fa inni qarib. Sekiranya engkau kapan waktu untuk berdoa. Haddatsana Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Haddatsana Khalidul Hadza an Abi Uthman An-Nahdi an Abi Musa Al-Asy'ari qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faja'alna la nas'udu syarafan wala na'lu syarafan wala nahbitu wadiyan illa rafa'na aswatana bitakbir. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, ketika kami bersama Rasul dalam satu peperangan, maka tidaklah kami naik, ya, jalannya naik, ya, meninggi ataupun turun kecuali kami, ya, bertakbir, mengeraskan suara-suara kami dengan takbir. Qala fadana minna wa qala ayyuhan nas, lalu Rasulullah SAW menghampiri kami dan mengatakan, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'u asamma wala ghaiba. Irba'u ala anfusikum, lirihkan suaramu, ya, karena sekalian kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli
dan yang tiada innama tad'u sami'an basira. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Innalladzi tad'u aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat di antara kalian melebihi dekatnya ya pundak kepada tunggangannya. Ya Abdullah ibn Qaisin, ala uallimuka kalimatan min kunuzil jannah. Maukah aku ajarkan satu kalimat itu lebih baik satu kalimat di antara butiran mutiara-mutiara surga. Apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku berserta prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersama hambaku saat dia memohon. Dalam hadis Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani, aku bersama hambaku jika dia mengingatku. Dari hadis-hadis ini jamaah menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita berdoa, dan tidak ada doa yang paling istimewa melebihi doa saat kita berpuasa. Saat kita dalam kondisi lapar di bulan Ramadan, siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Dan di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan betapa Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha mendengar, maha mengabulkan. Ketika seorang itu berdoa berarti dia berhusnudzon kepada Allah. Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bih, aku bersama prasangka hambaku. Karena itu bersangka baiklah kepada Allah. Misalnya ketika kita dalam kondisi senang, berprasangka baiklah kepada Allah dengan berdoa, dengan kalimat-kalimat syukur. Ketika kita dalam kondisi sulit, berhusnudzonlah kepada Allah dengan sikap sabar. Ini adalah bentuk bagaimana tidak ada yang sia-sia bagi setiap muslim dalam setiap kondisi dan aktivitasnya. Yang terpenting adalah kita bersikap husnudzon. Ana inda dhanni 'abdi bih wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya ketika ia berdoa. Tapi kadang kita ini jamaah berdoa memohon kepada Allah enggak sabar. Pengen segera dikabul, merengek dan seterusnya. Padahal Allah tabaraka wa taala ingin melihat seberapa sungguh-sungguhnya orang ini ketika memohon. Karena Allah yang memerintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gak ada orang kaya yang terus-menerus, ente kalau lagi butuh apapun hubungi saya. Sekali bolehlah, 2 kali agak sungkan, 3 kali ngambek. Begitu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa lagi berbuat kebajikan. Wa ka qaulihi li Musa wa Harun alaihi wassalam, innani ma'akum asma'u wa ara. Ketika Allah tabaraka wa taala berfirman kepada Musa dan Harun yang akan berangkat berdakwah kepada Firaun, Allah mengatakan, aku bersama kalian.
senantiasa aku mendengar dan melihat. Wal muradu min hadza annahu ta'ala la yukhibu du'a da'in. Maka dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, tidak akan menyia-nyiakan permohonan orang yang memohon. Wala yashghaluhu anhu syai'un bal huwa sami'ud du'a, tidak akan tersibukkan dengan sesuatu apapun. Akan tetapi ia senantiasa sami'ud du'a, mendengar semua rintihan doa kita. Wa fihi targhibun fid du'a, dan ini motivasi bagi kita untuk berdoa. Coba lihat. Allah yang sendiri yang mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepadaku, akan aku kabulkan. Waktunya saat puasa, kata Rasul, "As-shaimu hatta yuftir." Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini panjang sekali. Allah akan senantiasa mengabulkan terus menerus. Ya. Dan itu ternyata ada di saat kita apa? Berpuasa. Dalam hadis lain mengatakan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah ta'ala la yastahi ayyabsutal 'abdu ilahi yadayhi." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala zat yang sangat malu, an yabsutal 'abdu ilaihi yadayhi, ketika seorang hamba mengadahkan tangannya dengan berdoa, yas'aluhu fihi ma khairan fayarudduhu ma khaibataini. Ketika dia memohon permohonan, Allah tabaraka wa taala tidak akan mengembalikan dalam kondisi tangan kosong. Jadi pasti dikabul jamaah, dan momen yang sangat berharga untuk berdoa itu ya saat ini kita nih dalam kondisi berpuasa. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim, "yad'ullaha azza wa jalla bida'watin," berdoa kepada Allah dengan satu doa, "laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin," tidak melakukan dosa dan tidak memutus tali silaturahim. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini diberikan syarat kalau doa ingin dikabul, tidak melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin qad khisalin. Kecuali Allah akan berikan kepadanya 3 opsi. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, ya, wa imma an yuddakhira lahu fil akhirah, wa imma an yansarifa anhu min su'i mithlaha. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan permintaannya, segera dikabulkan sesuai dengan permintaannya, atau ditabung nanti di akhirat. Yang ketiganya, dialihkan kepada yang apa? Kepada yang lebih baik. Seseorang misalnya mestinya dia terkena keburukan, ya. Dia terkena keburukan, dia kena penyakit. Mestinya kan sama Allah diganti dengan sehat. Padahal kalaupun dia harus sakit, dia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Karena dia banyak berdoa, sama Allah diganti dengan yang lebih baik. Itu dengan apa? Kesehatan kita. Ya. Qalu idza nukthiru qala Allahu aktsaru. Kalau begitu kata para sahabat, kita perbanyak doa. Iya. Karena Allah Ta'ala yang memerintahkannya. Dalam hadis Ubadah bin Samit, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'alal dhahril ardi min rajulin muslim yad'ullaha." Tidak ada di atas permukaan bumi ini seorang muslim yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla
bida'watin dengan satu doa saja illa atahullahu iyyaha kecuali akan Allah kabulkan. Au kaffa anhu min su'in mithlah atau Allah menahan keburukan. Doanya minta kaya, ya. Tapi apa? Sama Allah tidak diberikan kaya, justru diberikan apa? Kesehatan, dijauhkan dari bala, dari penyakit. Coba, sudah mah sakit nggak punya uang. Hah? Apanya yang mau kita ini? Kalau sakit punya duit masih mendingan. Maka kata Allah, ente nih kalau punya duit tapi sakit-sakitan percuma. Uangnya dinikmati untuk emang ada berobat dinikmati? Tapi kata Allah tabaraka wa ta'ala, engkau memohon kekayaan. Tidak layak bagimu. Kamu cukup sehat. Coba sahur. Itu benghar sahur. Keasinan. Jadinya apa? Darah tinggi. Asam, ya. Kena asam lambung. Ya. Terlalu manis. Diabetes. Ujung-ujungnya apa? Air saja saumnya misalnya. Tapi kalau antum sehat, ya. Allahu Akbar. Gak ada pantangan. Gak ada pantangan. Nah dari sinilah jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, itulah yang dimaksud dari bagaimana kita bersikap husnudzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dengan apa? Dengan berprasangka baik itu dengan berdoa. Malam yadu itsmin au qati'ati rahim. Di sini lagi-lagi disertakan selama dia tidak melakukan dosa dan memutus tali silaturahim. Jadi silaturahim itu ternyata memutus itu menyebabkan seorang tidak dikabul doa-doanya. Kebalikannya, menyambung tali silaturahim maka akan dimudahkan bagi dia untuk dikabulkan doanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'jal, yaqul da'utu falam yustajab li." Ada orang i'tijal dia dalam berdoa. Oh, saya udah minta tapi kok nggak dikabul. Ya, ini apa? Termasuk su'ul adab kepada Allah dalam berdoa. Tidak ada adabnya dia dalam berdoa kepada Allah. Karena Allah itu senang kalau ada orang yang merengek terus-menerus konsisten dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kebalikan dari ya berdoa kepada makhluk, memohon kepada makhluk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu yustajabu li 'abdi ma lam yadu itsmin au qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Di sini ada tiga pantangan. Senantiasa Allah akan mengabulkan doa-doa seorang muslim manakala dia tidak melakukan dosa, memutus tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Al-isti'jal. Gimana isti'jal itu? Para sahabat mengatakan, "Mal isti'jal?" Yaqul qad da'utu wa qad da'utu falam ara yustajabu li fayastahsiru 'inda dzalika wa yatruk. So, dia berdoa tapi kok nggak dikabul-kabul sehingga dia ujung-ujungnya apa? Meninggalkan doa tadi. Ini isti'jal. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil." Seseorang senantiasa dalam kebaikan manakala dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Bagaimana bentuk tergesa-gesa itu? Qad da'utu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa tapi Allah enggak ngabulin. Ya, ini bentuk apa? Prasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat ma min 'abdin mu'min yad'u Allah bi da'watin fatadhhabu hatta yu'ajjal lahu fi dunya aw tudakhiru lahu fil akhirah idza lam yu'ajjil aw yaqnat la urwah ya amma kaifa ajalatuhu wa kunutuhu
sa'altu falam a'ta wa da'uta walam ajib. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah seorang mukmin memohon dengan satu permohonan kecuali Allah tabaraka wa taala akan mengabulkannya atau dijadikan ia sebagai tabungan di akhirat manakala dia tidak isti'jal. Gimana istijal itu? Kata Urwah ibnu ya eh, Zubair, yaitu orang yang tidak tergesa-gesa dan putus asa. Bagaimana bentuk tergesa-gesa dan putus asa? Sa'altu falam a'ta, aku minta tapi kok nggak dikasih-kasih nih doa nih. Da'utu falam ajib, sudah memohon tapi tidak dikabulkan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Faidza sa'altumullaha ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah." Wahai manusia, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu akan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi kita harus yakin dalam berdoa itu pasti dikasih, pasti dikabul. Disampaikan oleh Nafi bin Ma'di, kuntu ana wa Aisyah sa'altu Rasulullah. Aku bersama Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku kabulkan permohonan hambaku jika dia memohon. Qala ya Rabbi mas'alatu Aisyah. Fahabata Jibril faqala Allah yuqri'uka salam. Hadha abdi salih biniyati sadiqah wa qalbuhu naqiyatun yaqulu ya Rabb fa aqul labbaika faqta hajatah. Hadha hadithun gharibun min hadzal wajh. Ini hadis yang gharib, ya, apa? Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala mohon kepada Allah tabaraka wa taala sampai malaikat Jibril itu turun dan menyampaikan salam dari Allah tabaraka wa taala. Dalam satu riwayat disampaikan dari Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah tentang ayat ini, ya, wa idza sa'alaka ibadi, di situ maka Rasul mengatakan Allahumma umirtu bidu'a. Ya Allah, Engkaulah yang memerintahkan aku berdoa, wa tawakkaltu bil ijabah. Maka aku tawakal dengan diijabahnya. Jadi Umar bin Khattab itu tidak menghiraukan dikabulkan ataupun tidak, tapi dia mencari kelezatan di dalam berdoa. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun mustajabah, dan di antaranya adalah seorang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan ini banyak sekali dalil-dalilnya, ya. Allahumma, ya, inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan pernah, ya, ditolak. As-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa saat dia berbuka. Jadi kesimpulannya jamaah, dalam hadis ini, dalam ayat ini, bahwa orang yang berpuasa selama puasanya itu secara umum jam berapa saja, kapan saja doanya mustajab. Tetapi ada kekhususan, yaitu ketika dia hendak berbuka. As-shaimu hina yuftir. Kenapa? Karena waktu yang melalaikan. Ada yang sibuk ku kolak, sibuk ku gorengan, sibuk sama kurma. Kita doa, Masya Allah. Itu yang mustajab. Itu yang mustajab. Fa inni qaribun, maksudnya asma'u du'aahum falyunajuni bidu'a. Jika Allah mendengar doa-doa kalian, maka bermunajatlah kepadaku. Dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun.
kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya saat dia sujud, sholat. Lalu kita di luar Ramadan sholat tarawih, ya. Maka apa? Allah tabaraka wa ta'ala akan mengabulkannya. Falyastajibu li ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengabulkan setiap permohonan dari hambaku. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala tidak membatasi. Selama dia berdoa, bermunajat, memohon, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan kabulkan dengan syarat falyastajibuli. Falyastajibuli itu hendaknya kalian memenuhi perintahku, ya. Dengan apa? Taat kepada Allah. Wal yu'minu bi, yang kedua yaitu hendaknya mereka beriman, la'allahum yarsudun. Jadi berdoa itu supaya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan. Ini sangat penting sekali. Karena kadang kita berdoa ini sekehendak kita. Padahal itu bukan kebutuhan kita, itu hanya keinginan. Maka berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala memohon bimbingan adalah seutama-utamanya dalam berdoa. Seutama-utamanya dalam berdoa. Sebagaimana doanya Ashabul Kahfi ketika lari dari kejaran penguasa saat itu, ia tidak meminta kekuatan, ya. Ia hanya meminta Rabbana atina min rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ashabul Kahfi itu butuh bimbingan. Nabi Musa ketika menemui Khidir di dalam perjalanannya, ya, hal attabi'uka ala ma 'allamtani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikuti belajar kepadamu untuk engkau ajarkan kepadaku tentang apa? Ar-rusyd dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apa itu ar-rusydu? Itu bimbingan, tuntunan, ya, pengarahan. Hingga di momen yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini, apalagi awal-awal kita masih semangat, maka perbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin itu dulu sebagai mukadimah di hari pertama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam puasa urusan kita, dan Allah menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Hmm? Kira-kira berapa, jeda berapa lama? Hina yuftir itu kata para ulama. Hina yuftir. Kata hina itu waktu qalil, waktu yang sesaat. Mhm. Dengan penggunaan kata hina, ketika itu apa? Berarti menjelang. Iya, menjelang. Bahasa kita ini, ya. Kata ketika itu tidak lama. Saya berjumpa dengan seseorang ketika saya sedang jalan, gitu kan. Sesaat berjumpa, tidak saat dia berjalan terus jumpa sama dia. Ini kan tadi ada 2 hadis. Hadis yang pertama